Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita lanjutkan untuk membahas soal tes bakat skolastik tentang soal tes verbal, yaitu tentang penalaran analitik. Nah, kita lihat pada soal. Di sini eh, Susi selalu libur di hari Senin. Ia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Kemudian ada lagi pernyataan Santi adalah rekan kerja Susi yang minta digantikan jadwalnya di hari Minggu. Nah, apa kesimpulan yang tepat berdasarkan ilustrasi dari soal ini gitu kan. Jadi kita akan melakukan penalaran secara analitis. Nah, pertama kita akan bikinkan eh, gambaran bahwasanya eh, ada di sini kan hari Minggu dan hari Senin seperti itu ya. Hari Minggu dan hari Senin. Kemudian untuk selanjutnya ada Susi dan Santi. Nah, dari kalimat pertama, Susi selalu libur di hari Senin gitu ya. Susi selalu libur di hari Senin, berarti hari Senin dia tidak masuk. Kemudian ia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Nanti dia masuk di hari Minggu. Kemudian Santi adalah rekan kerja Susi yang diminta jadwalnya, yang digantikan jadwalnya di hari Minggu gitu ya. Jadi Santi itu meminta juga digantikan jadwalnya di hari Minggu gitu. Nah, kemudian dari option A sampai E, apa jawaban yang paling tepat berdasarkan penalaran analitik ini gitu ya. Jadi, kalau yang A, Susi lembur di hari Senin, padahal Susi libur di hari Senin, berarti yang A belum tepat. Kemudian, Susi tidak libur sama sekali minggu depan gitu ya. Padahal Susi gak masuk di hari Senin gitu. Kemudian Susi libur di hari Senin minggu depan. Nah, kelihatan di sini Susi emang libur di hari Senin gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal penalaran analitik yang kedua. Nah, di sini eh, kalimat pertama adalah siswa yang pandai matematika lebih mudah belajar bahasa. Kemudian, orang yang tinggal di negara asing lebih lancar dalam bahasa yang dipakai di negara tersebut. Gitu. Kemudian Ratna belajar bahasa Inggris. Nah, kesimpulan yang tepat dari soal ini adalah gitu ya. Nah, kita lihat dari option A sampai E, itu A dan B itu mengandung kata mungkin. Kemudian untuk C dan D mengandung kata tidak mungkin. Nah, untuk sebuah kesimpulan itu kita tidak bisa menduga-duga gitu ya. Gitu ya. Jadi kita memang memberikan kesimpulan berdasarkan fakta yang ada pada soal gitu ya. Jadi, ketika ada kata mungkin dan tidak mungkin, nah, ini membuat penalaran ini tidak bisa disimpulkan gitu ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah semua salah seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita masuk tes numerik gitu ya. Jadi di soal tes bakat skolastik ini juga kita akan menemukan soal tes numerik yang pertama yang pertama tentang deret angka. Nah, deret angka di sini kita lihat angkanya 3, 5, 9, 15, 23, 33, 45. Nah, pada deret angka bisa antar suku pertama. Ini kan kita sebutnya dengan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan selanjutnya. Bisa menggunakan eh, pola penjumlahan, pola pengurangan, pola perkalian, pangkat, dan seterusnya gitu. Nah, kita lihat di sini untuk angkanya semakin lama semakin besar. Eh, dari 3 ke 5 itu kalau kita lihat eh, penjumlahan ya plus 2. Kemudian dari 5 ke 9 itu plus 4 gitu ya. Kita cek lagi apakah polanya akan bertambah juga gitu ya. 9 ke 15 itu tambah 6. Nah, ternyata antar
beda suku antar suku ini juga makin lama makin naik dan polanya terlihat plus 2 gitu ya. Ini plus 2 sini plus 2 gitu ya. Nah, bagaimana ini? Apakah ini plus 8? Ternyata benar gitu ya. Nah, jadi ini deret bertingkat gitu. Jadi dari 23 ke 33 itu 10. Berarti jarak 8 dan 10 juga 2. Kemudian ini plus 12. Nah, jarak antara 10 ke 12 juga 2 gitu. Jadi, angka yang ada di titik-titik ini adalah plus 14 gitu ya. Jadi, 45 tambah 14 hasilnya adalah 59. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A, seperti itu. Nah, di sini ada triknya bahwasanya perhatikan pola deret, kemudian kita mencari hubungan antar angka pertama atau suku pertama dan suku-suku selanjutnya. Nah, mungkin antara suku ke satu dan kedua, suku pertama dan ketiga gitu ya polanya. Jadi polanya bisa antar suku atau antar suku ganjil saja atau antar suku genap saja gitu ya. Nah, begitu seterusnya sehingga kita dapatkan pola dari deret ini seperti itu. Nah, yang kedua adalah soal deret juga. Di sini kelihatan bahwasanya eh, tiga angka pertama konstan di angka 24, kemudian 27, terus berkurang lagi 25, terus turun lagi 24. Nah, kalau misalnya kita lihat antar suku seperti itu ya, kita lihat polanya seperti ini kita belum menemukan pola dari deret ini gitu ya, karena dia angkanya fluktuatif naik turun gitu. Jadi apa pola yang tepat untuk deret ini gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita perhatikan suku ganjil dulu? Nah, 24 ke 24, terus 24 ke 25, ini kan ditambah 0 gitu ya. Ini ditambah 1. Kemudian ke sini lagi, suku ganjil lagi, ini plus 0 lagi ternyata. Nah, kemudian kita lihat lagi suku ganjilnya ini. Ini tambah 1. Nah, ini kelihatan polanya tambah 0, tambah 1, tambah 0, tambah 1. Sehingga untuk yang titik-titik yang pertama ini adalah eh, tentunya plus 0 gitu ya. Berarti ini angkanya 26 gitu. Nah, kemudian kita lihat suku genap. Suku genapnya 24 ke 27 itu ditambah 3 ya. Nah, kemudian dari 27 ke 24 malah turun lagi yang 3. Kita lihat terus ini polanya seperti apa gitu ya. 24 ke 28 itu plus 4 gitu ya. Kemudian 24 ke eh, 28 ke 24 itu min 4. Nah, kemudian dari 24 ke angka titik-titik ini tentunya karena ini makin meningkat ya 3 4 pastinya di sini 5. Karena dia plus dulu berarti plus 5 gitu. Jadi di sini adalah 29 gitu. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, sekian teman-teman. Nanti kita lanjutkan di pembahasan eh, tes verbal di bagian tes lainnya gitu ya. Apabila ada pertanyaan, silakan drop pertanyaan teman-teman di kolom komen. Terima kasih.